Langit mendung menggantung di atas kepala Pak Bahri. Ia duduk sendirian di beranda rumah, memandangi langit abu-abu seperti pikirannya. Sudah seminggu sejak Raka, anak semata wayangnya, ditahan karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan Lasmini dan anaknya. Semua bukti terasa mengarah ke Raka, rekaman CCTV, jejak di lokasi, bahkan saksi-saksi yang mengaku melihat Raka dekat dengan korban. Namun, hati kecil Pak Bahri tak bisa percaya. Apa iya anakku sekejam itu? Pak Bahri memejamkan mata. Di matanya, bayangan masa kecil Raka muncul, anak pemalu yang dulu suka berbagi makanan dengan teman-temannya. Tidak mungkin itu berubah menjadi pembunuh keji. Namun, setiap kali keraguan muncul, ingatan tentang rekaman itu pun ikut datang, sosok lelaki dalam CCTV yang menyeret tubuh Lasmini yang tak lain adalah Raka sendiri. Malam itu, Pak Bahri tak sanggup lagi menahan kegelisahan. Ia naik angkot menuju penjara kota. Hatinya penuh pertanyaan dan perasaan hancur. Ia butuh penjelasan langsung dari anaknya sendiri. Sesampainya di sana, ia duduk di ruang kunjungan, memegang gagang telepon. Matanya menatap kosong ke arah kaca pembatas. Tak lama kemudian, Raka masuk, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, namun tetap berdiri dengan tenang. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Raka, benarkah itu kamu di video itu? Raka diam, lalu menunduk perlahan. Iya, Pak, itu aku. Kenapa, Nak? Kenapa kamu bisa sampai segelap itu? Tapi, Pak, bukan seperti yang Bapak kira. Air mata Pak Bahri mulai jatuh tanpa bisa dibendung. Aku cuma ingin tahu, apakah anakku masih manusia, atau bukan lagi anakku. Di ruang tahanan yang dingin dan sunyi, Raka menatap wajah ayahnya yang berlinang air mata. Ia sendiri menahan emosi yang telah lama dipendam. Setelah lama terdiam, akhirnya ia bicara, pelan tapi tegas. Iya Pak, orang di video itu, memang aku. Tapi, bukan aku yang membunuh mereka. Pak Bahri menatapnya, penuh harap sekaligus keraguan. Malam itu, aku datang untuk bicara. Aku ingin Lasmini menjauh dari Pak Seno. Dia sudah lama dianiaya. Raka menuturkan bahwa malam itu ia mendengar teriakan dari dalam rumah Lasmini. Saat ia masuk, ia melihat Pak Seno tengah mendorong Lasmini ke lantai, sementara anak mereka menangis di sudut ruangan. Aku melerai, Pak. Aku teriak minta mereka berhenti. Tapi, tiba-tiba aku dipukul dari belakang. Aku pingsan. Saat ia sadar, rumah sudah kosong, sunyi, dan berantakan. Ia panik. Di lantai ada bercak darah dan mainan anak kecil. Aku takut, Pak, takut dituduh. Aku tahu hubungan kami rumit. Ia tidak tahu bahwa kamera CCTV merekam kehadirannya. Tapi yang ia tidak tahu, rekaman CCTV yang beredar ternyata sudah dipotong. Bagian saat ia jatuh pingsan, dan seseorang lain masuk setelah itu, hilang. Kalau aku benar-benar pelaku, Pak, kenapa aku nggak hapus bukti? Aku cuma bodoh, takut. Pak Bahri terdiam, dadanya sesak. Kata-kata anaknya masuk ke relung hati yang terdalam. Ada kejujuran dalam suara itu. Ada luka. Pak, aku bukan orang baik, tapi aku juga bukan pembunuh. Pak Bahri kini mulai bimbang. Benarkah ada yang memanipulasi bukti? Benarkah rekaman itu hanya sebagian dari kebenaran? Ia mulai sadar, kebenaran bukan hanya soal apa yang terlihat, tapi juga apa yang sengaja disembunyikan. Dan mungkin, anaknya tidak bersalah. Malam itu, setelah pulang dari penjara, Pak Bahri duduk di kamar dengan lampu redup. Hujan turun pelan-pelan, menyisakan bunyi rintik yang menambah dinginnya malam. Tangannya menggenggam buku harian Lasmini yang dulu ia temukan di rumah kosong itu. Ia membuka kembali halaman terakhir. Kata-kata Lasmini kini terasa jauh lebih tajam dibanding saat pertama kali ia baca. Kalau aku hilang, tolong cari di atas.
Tapi kalau anakku juga hilang, jangan percaya siapapun. Bahkan dia yang paling kamu percaya. Dan tiba-tiba, kata-kata arwah anak kecil itu juga terngiang lagi dalam kepalanya, dari mimpi yang pernah ia alami. Dia tahu, dia lihat ayah menguburku. Ayah. Bukan orang, bukan dia, tapi ayah. Saat itu Pak Bahri langsung mengira, ayah, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Tapi kini ia sadar, anak itu memanggil Pak Seno dengan sebutan ayah. Pak Bahri memejamkan mata, menghubungkan semuanya. Lasmini menulis, jangan percaya siapapun, termasuk orang yang paling ia percaya. Dan siapa selama ini yang paling ia percaya? Pak RT. Pak RT yang pertama kali menyuruhnya diam. Pak RT yang selalu menghalangi polisi masuk ke rumah kosong itu. Pak RT yang muncul tiba-tiba saat jasad Lasmini nyaris ditemukan. Dan Pak RT yang sangat dekat dengan Pak Seno. Jangan-jangan semua ini memang dirancang. Raka hanya korban. Dan rekaman itu bisa saja dimanipulasi. Pak Bahri menggigil. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh keadaan, tapi oleh seseorang yang selama ini ia anggap sahabat. Malam itu, ia menatap langit dan berkata pelan, Lasmini, anakmu, kalau kalian benar-benar ingin damai, bantu aku temukan semuanya. Tolong Bapak, ya. Dan malam itu juga, Pak Bahri bermimpi kembali. Arwah Lasmini berdiri di lorong gelap, menatapnya. Kali ini tidak menangis. Ia hanya berkata, kamu sudah dekat, dia akan tersingkap, tapi kamu harus kuat. Keesokan harinya, Pak Bahri mendatangi kantor polisi dan meminta agar seluruh rekaman CCTV di rumah kosong itu dikaji ulang oleh tim forensik. Ia membawa flash disk dan salinan video asli yang dulu ditemukan, termasuk cuplikan dari kamera rumah sebelah. Petugas awalnya mengira itu hanya pengulangan bukti, namun saat diperiksa lebih teliti, sesuatu yang menggemparkan terungkap. Di menit ke-14 rekaman, setelah Raka terlihat bertengkar dan kemudian terjatuh, ada sosok lain yang masuk ke rumah. Ia mengenakan jaket hitam dan masker. Tapi dari sudut kamera rumah tetangga yang memperlihatkan bagian pagar, wajah itu terlihat jelas untuk sesaat. Pak RT. Pak RT memasuki rumah dengan langkah terburu-buru. Ia menoleh ke sekitar, lalu mengangkat tubuh Lasmini yang tampaknya sudah sekarat dan menyeretnya ke arah dapur. Kamera lain menangkap bahwa ia memanggil Pak Seno, yang datang membawa sesuatu seperti ember besar dan kantong semen. Mereka bekerja bersama-sama, menyembunyikan mayat Lasmini di dalam toren, dan mengubur anaknya di ruang bawah tanah. Pak Bahri menyaksikan semua bukti itu di kantor polisi. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Jadi, Raka bukan pelakunya. Selama ini, Pak RT dan Pak Seno adalah dalangnya. Raka hanya korban skenario licik, dikambing hitamkan karena rekaman parsial dan reputasinya yang buruk. Lebih dari itu Pak RT, orang yang paling Pak Bahri percaya, memanipulasi bukti, menghalangi investigasi, dan bahkan mengkhianati persahabatan puluhan tahun. Polisi segera bergerak cepat. Pak Seno diketahui telah kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Namun Pak RT, yang masih berada di kota, berhasil ditangkap dini hari itu juga. Saat ditangkap, Pak RT tak melawan. Ia hanya berkata, Semua ini, demi menyelamatkan nama baik. Demi uang yang sudah terlanjur mengalir. Keesokan harinya, Raka dibebaskan. Ia keluar dari tahanan dengan tubuh lelah dan jiwa luka. Pak Bahri menyambutnya dengan pelukan penuh air mata. Maafkan Bapak, Nak, karena Bapak gak percaya padamu dari awal. Maaf karena terlalu percaya pada orang yang salah. Raka hanya mengangguk. Mereka tak butuh banyak kata, karena luka mereka tak bisa disembuhkan dengan kata. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, tak ada lagi tangisan dari arwah. Tak ada lagi bisikan di belakang gerobak. Tak ada mimpi buruk.
Lasmini dan anaknya akhirnya tenang.